Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 22043153. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Corporate Social Responsibility atau yang sering disebut dengan CSR di PT Krakatau Steel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu program CSR. Yang kedua, saya akan menjelaskan CSR pada PT Krakatau Steel. Yang pertama, pengertian CSR. CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar, di mana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan dan memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat, dan yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Yang kedua, fungsi CSR. Fungsi CSR adalah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi para pelaku usaha atau industri dalam konteks PR, Public Relation. Tanggung jawab sosial perusahaan akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan Community Relation. Yang ketiga, jenis CSR yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya lingkungan. Fokus utama yang bisa menjadi tanggung jawab CSR perusahaan ini adalah terhadap lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, filantropi. Perusahaan akan menunjukkan tanggung jawab mereka dengan menyumbangkan sebuah atau sejumlah uang tunai. Yang ketiga, praktik kerja etis. Perusahaan hendaknya selalu memperlakukan karyawan mereka dengan etis dan adil. Dengan begitu, perusahaan akan dianggap telah menunjukkan tanggung jawab sosial mereka. Yang keempat, sukarelawan atau volunteer. Perusahaan dapat menunjukkan itikat baik mereka dengan menghadiri acara sukarela perusahaan, berbagi kepedulian mereka, dan untuk masalah yang bersifat spesifik dan komitmen pada organisasi tertentu. Yang keempat, tujuan dari sebuah CSR di suatu perusahaan. Yang pertama, mengharapkan izin sosial untuk beroperasi atau social license to operate. Yang kedua, peluang mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Yang keempat, membuat pengurangan atau mereduksi risiko usaha dunia. Yang kelima, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang keenam, membentak akses menuju market yang lebih luas. Yang ketujuh, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Yang kedelapan, melebarkan akses sumber daya. Yang kelima, manfaat CSR bagi masyarakat. Yang pertama, mampu untuk lebih menguatkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, kelembagaan sosial, dan memperkecil terjadinya konflik sosial. Yang kedua, membuka ruang kerja dan kesepakatan untuk pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat sekitar atau sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketiga adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar dunia usaha atau industri. Yang keempat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat untuk berusaha. Yang kelima, turut membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dengan menggunakan pekerjaan yang berasal dari sekitar dunia usaha atau industri. Yang keenam, melakukan CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah, lembaga kursus atau pelatihan, serta dunia usaha atau industri dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Yang keenam adalah manfaat CSR bagi perusahaan. Pertama, meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Yang keempat, membedakan perusahaan tersebut dengan pesaingnya. Yang kelima adalah memberikan inovasi bagi perusahaan. CSR di PT Krakatau Steel.
PT Krakatau Steel merupakan BUMN yang bergerak di bidang produksi baja. Perusahaan ini beroperasi di Cilegon, Banten. Ini mulanya dibentuk sebagai wujud pelaksanaan proyek baja Trikora yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 untuk memiliki pabrik baja yang mampu mendukung perkembangan industri nasional yang mandiri, bernilai tambah tinggi, dan berpengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Ketika dibentuk pada tanggal 20 Mei 1962, perusahaan ini dulunya bernama Cilegon Steel. Ini resmi berdiri dengan kerjasama Forex ekspor dari Uni Soviet. Namun terjadinya gejolak politik dan ekonomi yang parah mengakibatkan pembangunan pabrik terpaksa berhenti. Barulah memasuki awal 1970-an, unit pabrik dilanjutkan pembangunan dan dioperasikan secara resmi pada tanggal 30 Agustus 1970 dengan nama Krakatau Steel. Selama dekade pertama perusahaan ini berdiri, Krakatau Steel telah melakukan gerak cepat dalam pembangunan kawasan operasi terpadu produksi baja di Cilegon dengan berbagai peresmian operasional perdana yang disaksikan dan diresmikan langsung oleh Presiden Soeharto, dari pusat pengolahan air terpadu, pelabuhan Cigading, PLTU Cilegon 400 MW, serta pabrik baja terpadu yang meliputi 4 produk baja utama. Program CSR PT Krakatau Steel. Pada 2014, perseroan menyalurkan dana sebesar 2,41 miliar yang disalurkan di bidang pendidikan sebesar 77 juta, di bidang sarana prasarana umum sebesar 1,8 miliar, di bidang sarana ibadah sebesar 300 juta, dan sosial kemasyarakatan sebesar 255,54 juta. Untuk memberikan apresiasi dan motivasi terhadap masyarakat dan mitra binaan PKBL, pada tahun 2014 diadakan PKBL Krakatau Steel Award, yang pemberian penghargaannya untuk inspiring people, orang-orang yang menginspirasi lingkungannya di bidang CSR, dan penghargaan kepada mitra binaan PKBL terbaik. Tahun 2015, program bina lingkungan yang disalurkan oleh perusahaan mencapai 79% di bidang tahun 2014, atau sebesar 1,29 miliar berupa bantuan kepada masyarakat sekitar. Perusahaan dalam rangka pembinaan kepada masyarakat, kegiatan yang diberikan oleh perusahaan di bidang sosial meliputi bantuan pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan sosial kemasyarakatan dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, bantuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM masyarakat sekitar melalui pendidikan atau pelatihan kegiatan yang diberikan. Yang kedua, bantuan peningkatan kesehatan, terutama peningkatan kesehatan masyarakat dalam rangka kegiatan minum susu bagi anak-anak dengan total biaya sebesar 9 juta. Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum. Yang keempat, bantuan pengembangan sarana ibadah. Perusahaan turut berkontribusi dalam pembangunan moral dan karakter masyarakat. Yang keenam, bantuan pelestarian alam. Perusahaan tetap konsisten dalam peran serta untuk menjaga kelestarian alam dengan melaksanakan kegiatan penghijauan dengan total sebesar 51,22 juta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.